Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ya tadi di samping iman harus ilmu. Iman kata Imam Ghazali yazidu wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang anjlok. Bahkan mengatakan annasu kulluhum halka ay halaku, sama. Illal alimuna wal alimuna halka illal amilun. Wal amiluna halka illal muqsin. Illal muqsin. Manusia itu semuanya pasti hancur kecuali orang yang punya ilmu. Yang punya ilmu pun pasti kecuali yang ngamalkan yang ngamalkan pun pasti hancur kecuali orang-orang ikhlas. Ikhlas itu apa nih Bu? Amin. Alhamdulillah udah lulus. Biasa ketuk dikir oke. Nabi bersabda man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi. Bapak Ibu kalau ingin dunia hendaknya dengan ilmu, ingin akhirat hendaknya dengan Abah Anom itu memberikan buat akhirat dan buat dunia. Biasanya dunia dulu, tapi Abah Anom akhirat dulu. Zikir jahat, zikir buat akhirat. Dunia ke mana? Khotaman, hasbunallah wa ni'mal, hasbunallah wa ni'mal, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula la ilaha illa anta kuntu minal zalimin, la ilaha illa subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi khotaman itu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm wa man arada Allah fa alaihi bil ilm. Hidayat rasuli wa doa bil adini mahabbataka wa mahrifat hadal syamat sari wa badani alibid rodilona wa bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ikhwana wa ta'ala qadiriyah wa naqsyabandiyah wa satu bersama Surya para kiai, para jemaat, para asatidzah, para muballigh, pengurus LDKN Kota Palembang beserta jajarannya, DKM Masjid Al-Ma'arif. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berada di malam ke-20 bulan Rajab. Insya Allah besok malam kita akan mengamalkan amalan yang guru bimbingkan kepada kita, yang tadi dibaca subhanallahil ahadis. Insya Allah besok malam subhanallahil beres baca 100 ditutup Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa barik. Malam ini saya tidak akan bahas tentang Isra lagi, kena berapa kali manakibat orangnya ini lagi ini lagi, cuma beda baju aja. Kemarin baju merah, sekarang kuning. Kemarin baju hitam, sekarang putih. Cuma itu aja, orangnya ini juga. Tapi nggak apa-apa Pak, memang mankobat tadi gak ubah-ubah. Pertama saya ke Palembang, mangkopian tadi telapak Kanjeng Nabi menginjak pundak Syekh Abdul Qadir ketika malam Mi'raj. Kenapa ada Isra? Kenapa ada Mi'raj? Al-Quran dibaca tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Isra, atau diperjalankan salah hamba itu baginda Rasulullah di waktu malam. Apakah mimpi? Apakah runya? Imam Syafi'i katakan wayak zotihi, dalam keadaan terjaga ruh dan jasadnya. Ini perdebatan ulama panjang, karena pakai akal, pakai otak. Oh, Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke langit, sampai Sidratul Muntaha, Samsawah, sebelum subuh sudah balik lagi. Naik onta saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berhari-hari. Dan makanya para ulama Syafi'i mengatakan, barang siapa yang tidak percaya dengan Isra, ukurnya abhasu minal kufri. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, ketika Nabi Isra wal Mi'raj itu dalam keadaan terjaga. Kenapa? Karena Nabi itu waktu itu lagi tidur di tempat sahabatnya Hamzah dan Ja'far. Hamzah dan Ja'far. Datanglah malaikat Jibril dengan membawa buruk. Buruk itu binatang yang sehari-harinya tinggal di surga. Tinggal di surga. Yang dibawa oleh Jibril buruk yang kurus. Yang kurus lah. Karena dia dengar bahwa Kanjeng Nabi akan di-Isra Mi'rajkan, berarti pasti menggunakan kendaraan. Kendaraan yang ada pada waktu itu adalah buruk itu berbentuk kuda, tapi bukan kuda. Panjang, ada sayapnya, tapi mukanya bukan muka cewek. Itu pelecehan, teman-teman. Masa burak mukanya muka perempuan, kurang ajar buat tabok. Ya udahlah, muka-muka kuda aja, jangan dibesarkan muka perempuan. Makanya kalau bapak itu dibuahkan aja Pak. Masa muka buruk mukanya perempuan, sayapnya sayap. Nah, kemudian ekornya ekor kuda. Bukti bahwa Nabi diperlihatkan yaitu ketika Nabi mencium Isra itu.
Kalau istri itu kejadian masih di alam dunia. Ya. Melihat apa? Ada kuburan wanginya bukan main, Bang. Sampai sekarang masih wangi. Kuburan siapa tuh, Pak? Siti Masito itu tukang nyisirin anak raja. Mustun itu sisir Mustun itu sih. Akhirnya diberikan nama Masito karena perempuan. Ketika nyisiri anak Firaun, Bismillahirrahmanirrahim, Firaun ketika sisirnya jatuh. Dengan nama Allah celaka Firaun. Anaknya nanya, Arabi Abi, apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Anaknya aja sudah dijarin bahwa Firaun itu Tuhan. Apa? Dengan gamblang dijawab, Allahu Rabbi wa Rabbuka. Tuhanku Allah dan Tuhanku. Anak Firaun ngomong, kira-kira kalau saya laporkan bagaimana? Silakan. Dilaporkan kepada Firaun, ayah, ada kejadian yang luar biasa di mana Masito ketika sisirnya jatuh dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggil Pak. Setelah dipanggil ditanya, apakah kamu betul? Iya. Apakah kamu punya Tuhan selain? Iya. Allahu Rabbi wa Rabbuka. Allah Tuhanku dan Tuhan. Padahal Bapak menurut riwayat Siti Masito dan keluarganya itu tinggal di istana Firaun dan paling disayang Bapak. Gak pernah diomeli, ya dimanjakan. Tapi ketika itu Firaun habis kesabaran, berkali-kali nanya, jawabnya begitu. Akhirnya Firaun menuruh anak buahnya membuat tungku, Bapak. Tungku kemudian ditaruh katel besar, apa itu? Bejana yang dari tembaga dan panasnya mungkin lebih daripada 180 derajat. Masih nanya juga, hai Masito, lihat apa tadi? Akhirnya Masito jawab, silahkan Firaun, tapi ada permintaanku. Bila mana aku masuk di dalam itu kemudian mati, minta dikubur satu lobang. Makanya boleh Bapak kalau ada orang meninggal kuburannya udah penuh ditumpuk, boleh kan? Bapak udah punya kuburan belum? Rumahnya bagus, TV-nya, HP-nya, motornya, tapi belum punya kubur, mau dibuang ke Sungai Musi. Nah ini cikal bakal Siti Masito itu, singkat cerita, meninggal semua, dikuburkanlah satu keluarga. Dan disitulah wanginya Siti Masito sampai sekarang. Apa? Mempertahankan keyakinan. Itu cerita dalam Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya baca yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahasa pahamnya begini, Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan memiliki ilmu. Darajat itu apa Bapak? Kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Keselamatan. Keselamatan itu apa? Makanya saya sering bilang hidup ini udah nyari berkah aja. Punya 1 juta alhamdulillah, punya 5 juta, punya 100.000, punya 5.000. Enggak, kalau 5.000 alhamdulillah. Lah kenapa alhamdulillah 5.000? Berkah itu tidak bisa diukur dengan nilai Ibu. 1 juta ada nilai. Berkah itu seperti kita makan tadi. Kita nggak sadar dari makan berkah. Makan tadi secara syariat dikasih makan sama
panitia di lemah hakikatnya itu dari dulu. Abah Hanum itu tiap hari ngasih makan kita coy, kopi gratis, minum, makan, tuh suruh zikir aja susah, suruh zikir aja. Padahal kata Abah, Toriko, kalau dilaksanakan yang Abah pimpin itu sangat bisa siapapun. Zikir jahar, zikir kopi, khotaman mana, dan yang lain jarang dijamaahkan Bapak. Yang lain mah kalau sudah dapat ya udah masing-masing. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat, siapa yang tidak sungguh tidak. Tapi di Abah mah mau yang malas, yang rajin bisa bareng-bareng. Makanya zikir jahar, zikir kopi, lebih zikir jahar pada sholat silahkan jamaah. Khotaman bareng-bareng, manakiban apalagi. Zikir jahar, zikir kopi modal pokok, khotaman untungnya manakiban bonus ya. Kebanyakan bonus itu urusan duit. Masa amalia zikir jahar modal pokok, khotaman untungnya manakiban bonus. Alhamdulillah. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat ya tadi, di samping iman harus ilmu. Iman kata Imam Ghazali yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang anjlok. Bahkan Imam mengatakan annasu kulluhum halka ay halaku, sama illal alimuna wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal muqsin. Manusia itu semuanya pasti hancur kecuali orang yang punya ilmu. Yang punya ilmu itu pasti kecuali yang ngamalkan yang ngamalkan pun pasti hancur kecuali orang-orang ikhlas. Ikhlas itu apa nih Bu? Amin. Alhamdulillah udah lulus. Biasa ketuk dikir oke. Nabi bersabda man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi. Bapak Ibu kalau ingin dunia hendaknya dengan ilmu, ingin akhirat hendaknya dengan Abah Hanum itu memberikan buat akhirat dan buat dunia. Biasanya dunia dulu, tapi Abah Hanum akhirat dulu. Zikir jahar, zikir buat akhirat. Dunia ada mana? Khotaman, hasbunallah wa ni'mal, hasbunallah wa ni'mal, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula la ilaha illa anta kuntu minal zalimin, la ilaha illa subhanaka la ilaha illa anta subhanaka. Jadi khotaman itu untuk cuma kita kadang-kadang pengen kaya. Saya teringat doa Syaikhul Qadir, mudah-mudahan Bapak hafal yang dibacanya setiap habis Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Qalbi wa qalbi lubnani sirri khadiri wa airu irfani
Harun akli wa kalim ruhi wa fir'auni nafsi wal hawa. Rusaknya manusia itu ujungnya. Memang benar manusia mana yang pintar tidak pengen. Padahal Kanjeng Nabi doanya tiap hari apa? Minta mis. Kita ke doanya ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Rahimu ya Wadul Amrini bihalalik. Dibaca kapan tuh Pak? Beres salat kok. Tidak dilarang kaya, tidak dilarang benar. Ingat seorang sahabat Nabi namanya Salabah. Dia berulang-ulang minta kepada Nabi, minta didoakan saya sayang sama kamu sayang. Kalau kamu nanti sudah kaya, biasanya lupa. Ya Rasul, sekarang aja saya susah rajin, apalagi Kak? Dikira Nabi nggak tahu dia bakal celaka Pak. Tahu tuh Nabi. Didoakan kaya. Udah kaya apa? Pertama ninggalin berjamaah. Kedua ninggalin waktu. Lama-lama timbullah kesemuan, datanglah perintah dari Nabi. Pintaza. Apa jawabnya? Enak aja. Saya yang usaha, saya yang tani, kok ujung-ujung minta dosa. Itu orang kaya itu jangankan kepada orang lain Pak, ke orang tua pun Pernah dengar cerita Malin Kundang? Orang mana Malin Kundang? Pernah ketemu? Malin Kundang mau berangkat, didoakan ibu nak berangkat di Bekeli, mendapat kemuliaan di daerah. Dia ketemu seorang perempuan rupanya zaman Pak. Sampai sekarang banyak suami takut seperti bapak ini Pak. Ya. Jangan aneh Malin Kundang gara-gara durhaka ke ibunya nurut kepada banyak Pak. Nabi Adam keluar dari surga gara-gara nurut Siti Hawa. Gak ada perempuan bakuyem. Ya, makanya lelaki itu ya lelakinya kolonel, istrinya jenderal. Suaminya Kapolres, istrinya Kapolda. Polda datang, siap. Di Banten, nggak ada sih. Nggak ada. Oh sama. Alhamdulillah. Kalau ingin selamat dengan ilmu yang mana? Ilmu itu banyak. Ada ilmu mubah, ilmu sunnah, ilmu haram, ilmu wajib. Nah, yang kita dapati ini adalah ilmu wajib. Hebatnya Abah Anom. Ya, itulah hebatnya. Dan Abah Anom tidak pernah usil kepada muridnya. Gak pernah Pak. Yang lain mah si Anu malas, emang dia memalas. Wih, Abah mangga yang pintar murid Abah, yang rajin murid Abah, yang bodoh murid Abah, yang pintar pun. Nah, jadi kalau kita ingin selamat, nah ilmu wajib ini adalah zikir Bapak. Loh kenapa? Di Al-Quran ada fawailul lil alladzina hum sholatin. Katanya sholat oleh-oleh Isra Mi'raj. Bahkan mengatakan as-sholatu mi'rajul. Tapi kenapa ada yang celaka orang sholat? Siapa mereka orang sholat yang celaka? Pasti orang bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh mah udah dibilang celaka lagi. Bahkan malaikat tatib gak berebet merah aja. Sama dengan bapak sebenarnya nih. Bapak punya wudhu kemudian batal tidak? Bapak kentut lagi sebelum wudhu, batal tidak? Oh, kok diam sih Pak? Bapak punya kentut, Bapak kentut berarti punya wudhu, kentut berarti Pak. Sebelum wudhu Bapak kentut lagi, batal tidak? Tidak Bapak. Yang batal itu yang punya. Sama dengan tadi yang sahur itu orang pintar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Oh hebat.
rukunya kalau naruh telur gak jatuh. Kalau kita ruku naruh telur pada hancur gak Pak? Ayo latihan. Ya, ayo. Jangankan 3 seperti tarjir gabu hancur lagi. Ya. Yang sahur itu bukan orang bodoh. Yang satu bukan orang, dia pintar ilmu syar'i itu, oh fikihnya hebat, fikihnya. Tapi ketika dia hatinya tidak berzikir, maaf, itu termasuk sahur. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbih. Bapak sudah umroh, Bapak sudah haji, ibu-ibu, saya doakan di bulan yang baik ini jamaah sini berangkat semua tahun 2100 deh. Kalau saya bilang 2025 tak sombong Pak, bisa jadi 2100 nyatanya Bapak 2026 pada berangkat siang. Nah, Bapak juga sering doa Allahumma tawil umurona ya wa sahih ajasa wa nawwir qulub. Itu doa kita ya. Jadi itu tadi Bapak yang saya sampaikan tadi, semua kepentingan kita Pak. Bahkan Abah bilang semua yang ditalkin itu kehendak Allah. Makanya kalau orang sombong-sombong gak usah marah. Ngapain tuh di malam hari zikir goda-godek? Gak ada zikir goda-godek, goda-godek ada apa? Ada goda-godek, goda, ada gak? Berisik, berisik, berisik. Cari Pak, insya Allah darah tinggi mati orang itu. Gak usah pakai lawan, biarin aja. Bahkan Bapak beruntung nih bagi anak muda atau siapapun. Ya, dengan mengamalkan zikir tiap waktu, di mana-mana zikir dari itu subuh, maghrib, bisa. Ya. Tapi di Abah zohor dengan jahar, asar. Nah, ketika Bapak punya utang leasing, datang zohor, permisi kok, kira-kira nungguin nggak Pak? Penagih motor, ente lambat bayar datangnya waktu sholat Bapak jangan pura-pura sakit atau ngumpet, zikir aja Pak. La ilaha illallah. Kira-kira nungguin apa pulang? Asar datang lagi, apalagi Senin sore khotam bunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal wakil. Kira-kira nungguin nggak? Selamat gak Pak? Nah itu. Oh kenapa siapa suruh zikir johor, zikir asar, orang-orang mayang la ilaha illallah habis banget. Tapi sombong bingung saya. Udah jelas jamaah yang al-ma'rifat zikirnya la ilaha illallah, eta yang zikir alhamdulillah. Setan lu belagu bener. Kalau ketemu gua hajar sih. Kudunya bersyukur jamaah al-ma'rif la ilaha illallah. Padahal dia juga zikir abdul zikri fa'lam annahu. Dia sering ucapin ketika tahlil Bapak. Mudah-mudahan di sini mah jangan seperti di Banten. Kalau di Banten mah kalau zikir di rumah orang kaya bagus gitu. Semangat. Di rumah orang kaya mati. Kan makanannya enak. Rokoknya Samsung. Bagus gitu. Santri di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah malam ini yang ketujuh almarhum, kita doakan semoga almarhum diampunkan dosanya. Al-Fatihah. Oh, di orang kaya, di orang miskin Bapak, yang meninggal suaminya kakek-kakek, tinggal nenek-nenek lain. Lah ini bukan waktunya Bapak. Yakin di situ juga banyak. Sok marah-marah lu sama gua. Pasti itu. Saya juga begitu dulu siapa.
Siapa yang meninggal? Oh, datang. Acara Isya jam 5 sudah sampai. Sudah yang ngundangnya orang kaya. Coba orang miskin. Ngundang Isya datang jam 10. Assalamualaikum, naik, amin, balik. Saya bisa bapak juga sama kalian. Nah, dengan ditalkin zikir alhamdulillah Bapak, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahila nafsahu faqad jahila. Kalau kita sudah mengenal diri kita, pasti mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, pasti ya Allah, saya ini Sam, akuin dong, kita ini Sam. Jadi dengan zikir Bapak, saya terus terang aja Pak, ini semua kalimat adalah bisa datang ke Palembang. Andaikan Abah Anam Gang Nur diberikan kalimat, yakin saya tidak akan pernah ke Palembang. Dulu Ampera kalau zaman tahun 7 sudah gambar jembatan Ampera. Nah sekarang mah di Palembang bolak-balik Ampera lagi. Ya, kita saya tinggal di Rodoh Pak. Mau ke Pak Haji Sabtul lewatin Ampera. Mau ke kantor Pak Haji Sabtul lewatin kan. Dulu mah Ampera itu cuma hanya merek. Kata guru gambar jembatan apa Ampera singkatannya? Amanat pengertian rakyat. Cuma dulu katanya jembatannya bisa naik dulu Bapak. Ya benar sekarang. Tapi bisa dinaikkan sekarang Bapak. Dulu bisa naik, sekarang bisa dinaikin ente gitu. Itu sejarah Bapak. Saya pernah Bapak saya tahun 73 kedatangan tamu dari Palembang. Itu ngobrol, dia bilang dari Palembang ke rumah Bapak saya itu gak nyampe 3 hari 3 malam. Nunggu kapal lama, kapalnya kecil. Ya, Bapak saya cerita, ingat aja tuh. Itu rombongan dari Palembang, sejalannya kurang lebih hampir 3 hari 3 malam. Ya. Udah ngalamin tahun 73 Bapak udah? Belum kayaknya, belum lahir aja kali. Ya. Nah alhamdulillah ini doa Bapak saya, gak nyangka saya sering ke Palembang. Karena dulunya murid Bapak saya orang Palembang banyak Pak. Ya. Mudah-mudahan di Bapak murid Bapak saya kali ya. Amin. Nggak lihat nanti aja lah. Kalau nanti di akhirat Bapak nyamperin Bapak saya, berarti murid Bapak saya. Mudah-mudahan kita nyambung dengan Abah Anom. Almarhum man ahabba. Seseorang ditanya siapa ikutannya. Saya mah yakin Pak, Abah Anom itu akan nunggu kita. Karena tadi seorang mursyidul kamil qalbuhu taqiyun naqiyun. Jangan ngaku mursyid kalau tidak naqi. Masa mursyid marah sama murid? Yang kaya murid saya, yang miskin belum jadi murid. La hasada wala ghadaba wala sumata wala kamal. Mursyid itu tidak sumah, tidak serakah, tidak pemarah, tidak dengki, tidak sombong. Alhamdulillah kita punya Pak. Saya enggak jadi masalah ulang-ulang. Abah Anom ketika dicaci maki depan orang banyak, bukan dengan kemarahan, tapi dengan apa? Memberikan daging, memberikan beras, memberikan ikan. Apa yang terjadi? Si ajangan itu bilang salam ke Abah Anom hatur nuhun. Apa artinya? Terima laporanlah anak buah Anom Abah salam dari rumah Amang. Tuh kambingnya doyan, berasnya, ikannya itu pun masih bagus Bapak. Masih bagus. Di sini yang betik-betik banyak Pak. Dikari makan mah mau kayaknya. Nah ini makanya apa itu dengan tadi gak usah dilayani dengan apa dia aja. Nah dia mudah-mudahan Bapak ya kena dia ada belajar dikir, ada yang mutakin. Nah udah ya, jadi hitbat ilmah cukup segini aja. Bapak juga udah capek, apalagi saya
Bapak juga Cak. Tadi ada bisik-bisik ke saya tuh, Pak Yai jangan lama-lama. Wah kurang ajar dia dari tadi. Kenapa? Tapi ujungnya enak Pak. Lagi nyari bulan. Pak Yai jangan malam-malam. Bang Jeki mau nyari dulu. Apa dapat apa nggak tahu saya juga. Dapat ya. Alhamdulillah ya. Segitu aja udah senang Pak ya. Segitu aja kan. Yang paling saya berbahagia, ibu sehat, bapak sehat. Jaga kesehatan. Sehat itu mahal. Maka jangan dibanakap, perbanyak makan kalau nggak malu. Banyakin mak. Alhamdulillah. Itu dia sampaikan, mudah-mudahan Bapak Jambari pada surah Fatihah kita usulkan bersyawan soibul wabah taju'alifin. Semoga Allah senantiasa menambah karomahnya. Kita yakin kita semuanya, keluarga besar kita, anak kita semuanya dijadikan murid beliau dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa alamin ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Terima kasih dan mohon doa. Saya mungkin besok malam dari Bapak Beki langsung keluar kota. Nah, selama saya di sini mungkin ucapan saya, karakter saya ada yang kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf. Terus saya, karena saya tidak pernah merasa menggurui. Karena saya yakin Bapak Ibu dan saya kita sedang berkhidmat kepada Abah. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.